you ready? Ya, selamat datang di Rumah Kripto, wadah sharing informasi dan edukasi mengenai blockchain dan cryptocurrency. Yuk kita belajar kripto bareng ya. Oke, melanjutkan video sebelumnya mengenai blockchain. Di video ini kita akan bahas mengenai keunggulan dari konsep blockchain itu sendiri. Oke, yang pertama itu adalah desentralisasi. Blockchain menggunakan konsep desentralisasi yang memungkinkan setiap server itu untuk saling terhubung dan memiliki peran yang sama. Oke, dengan membentuk jaringan peer-to-peer. Hal ini memungkinkan pelacakan data saat terdapat gangguan sistem pada server. Sistem desentralisasi pada blockchain adalah sistem yang tidak memiliki otoritas sentral. Artinya, tidak ada pengaturan atau intervensi dari satu pihak luar terhadap keseluruhan pengelolaan sistem. Sistem desentralisasi pada blockchain ini juga dapat diartikan sebagai suatu sistem yang keseluruhan pengambilan keputusannya diserahkan kepada pengguna sistem tersebut. Sistem desentralisasi pada blockchain ini juga tidak perlu bergantung pada otoritas eksternal untuk validasi dan integritas keaslian data. Proses ini merupakan proses yang terdesentralisasi yang biasa terjadi di antara mode jaringan untuk memastikan informasi tersebut valid. Nah, yang kedua, transparansi. Dalam blockchain, keseluruhan transaksi atau pengelolaan data dapat diakses dan dilihat oleh seluruh pengguna sistem, namun sebagian besar dalam bentuk anonim. Dalam sistem konvensional, hampir seluruh transaksi dan informasi sangat terbatas, serta pengelolaannya dilakukan secara tertutup oleh si pemilik sistem. Yang ketiga, kecepatan dan efisiensi transaksi. Nah, dalam blockchain ini, kecepatan transaksi atau pengiriman data itu dilakukan rata-rata dalam hitungan menit saja, tergantung kepadatan lalu lintas data yang sedang terjadi. Hal ini jauh lebih cepat dan efisien jika diperbandingkan dengan kecepatan transaksi perbankan dalam skala global. Dari segi biayanya pun itu jauh lebih murah dan lebih efisien jika memperhitungkan transaksi dalam skala global, artinya transaksi dalam antar negara, lintas negara seperti itu. Yang keempat, keamanan dan immutability. Blockchain atau yang lebih dikenal dengan sebutan Distributed Ledger Technology memungkinkan kita memindahkan data secara peer-to-peer. Caranya dengan mendistribusikan database ke beberapa titik sehingga tidak perlu bergantung pada satu server tertentu. Nah, penerapan sharing security dalam keamanan data ini membuat blockchain menjadi salah satu teknologi yang tingkat keamanannya itu yang terbaik. Dengan sistem ini, kemungkinan data untuk diretas atau dihack itu semakin kecil. Karena para hacker atau para pencuri data ini harus menembus sistem keamanan berlapis dan harus mengubah keseluruhan jaringan data sebelum dapat mengubah data yang diinginkannya. Oke, jadi harus satu rangkaian panjang yang harus dia hack sebelum bisa mengubah satu data. Jadi untuk mengubah satu data harus mengubah semuanya dari awal. Nah, itu kan sangat sulit. Nah, ini berbeda dengan sistem keamanan yang hanya terpusat pada satu server atau central database. Kerawanan akan keamanan data semakin disorot jika banyak kejadian yang mengakibatkan data para konsumen yang seharusnya dijaga oleh sebuah lembaga atau organisasi justru dengan mudah tersebar karena bisa dihack. Jadi, kalau menggunakan blockchain, data itu sulit sekali dihack. Jadi, tingkat keamanannya sangat tinggi. Kemudian yang kelima, blockchain tidak berdasarkan asas kepercayaan. Oke. Blockchain menggunakan teknologi smart contract, di mana setiap perjanjian dibuat tanpa perlu perantara yang terpusat. Perjanjian dalam blockchain ditulis dan diproses dalam bentuk kode atau metadata. Namun, dalam eksekusi smart contract tersebut perlu tetap real world data. Karena dalam eksekusi smart contract tidak memerlukan perantara dan mediasi pihak ketiga. Maka kedua pihak cukup menyetujui isi perjanjian, distempel dan ditandatangani secara digital tanpa perlu saling curiga salah satu pihak akan mengingkari isi perjanjian. Nah, hal ini juga meminimalisir counterparty risk, seperti yang lazim terjadi. Kita ambil contoh dalam misalnya eksekusi polis asuransi. Dalam eksekusi polis asuransi misalnya, untuk eksekusinya itu kan harus ada dari pihak asuransi yang mengelola data dulu, kejadian dulu sebelum mereka mencairkan polis.
Kalau dalam blockchain tidak perlu. Jika syarat-syarat yang sudah ditulis di awal, isi perjanjian sudah terpenuhi, maka otomatis kontrak akan dieksekusi. Jadi tidak perlu lagi salah satu pihak yang menentukan apakah kontrak layak dieksekusi atau tidak. Jadi itu sudah otomatis by system. Oke, setelah membahas yang tadi, kita ambil kesimpulan nih. Blockchain dengan berbagai fitur-fitur yang di atas tadi, itu menawarkan fleksibilitas, kecepatan, kebebasan, dan keamanan dalam transaksi serta pengelolaan data. Oke, sekian pembahasan tentang keunggulan blockchain yang kita bahas dalam video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen. Mari kita diskusi sama-sama. Jangan lupa di like and subscribe channel YouTube Rumah Kripto. See you guys!